Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin video, bukan tutorial ya, cuma video tentang cara membuat formulir online. Biasanya formulir online ini digunakan untuk soal-soal online, bikin soal online, atau untuk survei dan lain-lain, kuis-kuis dan lain-lain. Pertama, kita buka browser, bisa Google Chrome, Firefox, dan lain-lain. Aku rekomendasikan pakai Google Chrome aja ya biar gampang. Kemudian ketikkan di sini google.com atau kalau memang sudah tersetel begini, biar saja. Nah, di sini kalau belum login akan ada tampilan begini. Kalau sudah ada yang kayak gini tampilannya. Nah, tampilannya begini, ada fotonya di sini. Ada foto akun email Anda, berarti Anda sudah login. Kalau sudah login, Anda tidak perlu melakukan langkah seperti ini. Ini bagi yang belum login akan muncul kata ada menu login di sini. Kita login dulu. Email atau ponsel, masukkan saja email. Kemudian klik berikutnya. Kenapa ini? Tidak mengenali email itu. Ketinggalan satu huruf ya. Setelah itu masukkan kata sandi Anda. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Udah ada fotonya, udah ada akun emailnya. Ini. Kita masuk ke ini saja biar gampang. Kemudian setelah itu Anda klik grid, menu grid ini. Ada di sini menu drive. Nah, klik ini drive. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, mungkin di akun Anda ini akan jadi kosong karena Anda belum mengupload apapun. Di sini banyak menunya di dalam sini karena aku sudah ngupload banyak video, banyak file. Ntar kita cek dulu. Ya, masih rekam. Kemudian di sini ada menu baru, Anda klik. Di sini ada menu lainnya. Di sini ada menu Google Formulir. Anda klik yang ini. Nah, klik formulir kosong. Formulir tanpa judul kita ganti dengan misalnya soal kelas 1 SD. Di sini deskripsinya terserah Anda. Misalnya soal matematika kelas 1 SD. SD apa misalnya. Kemudian di sini ada bermacam menu. Nanti dicoba-coba saja. Ini ada menambahkan video, menambahkan foto, menambahkan teks atau judul, mengimpor pertanyaan dari file. Ada di sini menu tambahkan pertanyaan. Di sini udah ada satu pertanyaan. Kita masukkan di sini nama. Jadi nanti siswa akan mengisi namanya di sini. Nama. Di sini pilihan jawabannya pilih yang teks jawaban singkat. Nah, di sini jawaban singkat saja karena nama tidak mungkin sepanjang paragraf kan. Nama juga tidak mungkin pilihan ganda. Jadi jawaban singkat. Kemudian di sini centang wajib diisi. Supaya nanti kalau nama ini tidak terisi, maka soal tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa dikirim. Selanjutnya, setelah mengisi nama, kita tambahkan lagi pertanyaan. Nah, di sini bisa kita tambahkan, hapus dulu ya. Misalkan tambahkan menu lagi. Nah, di sini bagian 2. Di sini judulnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Bedanya
kalau setelah ini langsung kita tambahkan pertanyaan, nanti ketika siswa mengisi, setelah dia mengisi nama, pertanyaan akan langsung muncul di bawahnya. Tapi kalau kita pisah seperti ini, kita tambahkan bagian baru. Setelah siswa mengisi namanya seperti ini, dia isi di sini, maka nanti akan muncul di bawah sini, akan muncul tombol berikutnya. Jadi tidak langsung muncul pertanyaan, tapi ada tombol berikutnya. Setelah dia klik tombol berikutnya, baru muncul pertanyaan. Jadi terserah Anda opsi yang mana. Deskripsinya mungkin tidak perlu, mungkin langsung tambahkan pertanyaan. Nah, soal kelas 1 ya, 1 ditambah 13 sama dengan misalnya teksnya jawabannya silahkan dipilih. Ini jawaban singkat, ini untuk pertanyaan esai. Berarti dia tinggal jawab di sini 14 misalnya nanti. Paragraf ini adalah untuk soal bahasa Indonesia biasanya ya, yang atau IPS atau IPA lah gitu. Yang jawabannya itu perlu paragraf panjang. Misalnya jelaskan tentang atau deskripsikan tentang, ceritakan tentang. Kemudian pilihan ganda, ini pilihan ganda A, B, C, D, E dan seterusnya. Ada kotak centang. Kotak centang ini untuk memilih beberapa. Misalkan pilihlah 3 kalimat di bawah ini yang penulisannya benar misalnya, atau yang jawabannya benar atau sesuai. Itu untuk kotak centang. Kemudian drop down itu seperti ini. Ketika diklik, nah bisa dipilih turun naik seperti ini, drop down. Kita lanjut ke sini. 1 tambah 13 sama dengan titik-titik misalnya. Nah, teks jawaban singkat, kita pilih yang pilihan ganda saja. Opsi 1 atau A. Di sini bisa ditulis A 12. Tambahkan lagi B 13, C 14, D 15. Nah, agar nanti muncul nilai dan lain-lain, kita klik pengaturan. Klik pengaturan. Di sini ada umum. Di sini ada kumpulkan email. Kumpulkan email ini terserah Anda apakah ini perlu atau tidak. Kalau Anda centang begini, nanti setiap siswa yang menjawab wajib memasukkan email. Kalau tidak memasukkan email, maka tidak bisa menjawab pertanyaan. Saran saya, kalau Anda memang memerlukan email mereka untuk mengirim apa nanti, ini perlu dicentang. Kalau memang tidak, ya tidak perlu, karena ini memperlambat. Responden dapat edit setelah mengirimkan. Ini artinya nanti kalau dia mengirim, dia merasa soal itu jawaban dia salah, dia bisa mengedit kembali jawabannya. Ini tidak perlu dicentang agar setelah dia mengirim jawaban itu dia tidak bisa membenarkan lagi karena karena jawaban sudah dikumpulkan. Perlu masuk, di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Jadi untuk 1 orang hanya bisa 1 kali menjawab. Kalau Anda centang begini, nanti 1 orang hanya bisa 1 kali menjawab. Dan ini wajib pakai akun Google. Kecuali orang itu pakai akun Google lain, maka dia bisa menjawab dengan akun Google yang baru. Sini ada presentasi. Tampilkan status progres. Maksudnya sudah berapa persen atau jawabannya itu berapa persen. Kemudian di sini acak urutan pertanyaan agar nanti siswa itu tidak bisa nyontek. Apalagi soalnya misalnya 50 soal, itu acak, nanti soalnya akan acak. Setiap siswa itu urutannya tidak sama dengan siswa yang lain, urutan soalnya. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini bisa dicentang, bisa tidak. Nah, pesan konfirmasi ini setelah siswa itu selesai menjawab dan dia mengklik kirim, nanti akan Anda mau memunculkan apa di situ. Misalnya terima kasih. Ini untuk survei misalnya ya. Kalau untuk jawaban, kalau untuk kuis atau soal bisa isinya apa? Sama ya, terima kasih. Misalnya begitu aja. Kemudian di sini kuis. Nah, ini paling penting untuk soal. Ini wajib diisi. Jadikan ini sebagai kuis.
rilis nilai, nilainya bisa muncul langsung kalau Anda klik ini segera setelah setiap mengirim. Jadi setelah dia mengirim jawaban, nanti nilainya akan muncul langsung. Kemudian ini bisa dicentang atau tidak. Pertanyaan tak terjawab, kalau Anda centang nanti akan kelihatan pertanyaan yang belum dijawab. Jawaban yang benar ini bisa dicentang, bisa tidak. Kalau dicentang berarti nanti setelah dia kirim, dia bisa mengecek kunci jawabannya. Saran saya ini jangan dicentang. Kemudian nilai poin. Kalau nilai poin ini dicentang, nanti setelah siswa mengirim jawaban semuanya, selesai dia menjawab, nanti akan muncul nilai dia. Saran saya ini biarkan saja dicentang. Klik simpan. Setelah itu, setelah Anda atur itu tadi, maka nanti di sini akan muncul kunci jawaban. Anda tinggal klik. Di sini misalnya Anda biasanya kan nilai itu 100 ya. Kalau dulu kan 10, 100 misalnya. Berarti kalau Anda bikin soal 10, maka satu pertanyaan Anda beri poin 10. Karena di sini biar singkat videonya akan aku bikin pertanyaan cuma 5 pertanyaan atau 4 ya, 4 pertanyaan saja. Maka satu pertanyaannya 25 atau bisa juga 30. Nah, jawaban masukan yang benar. Kita pilih jawaban yang benar. Ini hati-hati. Nanti kalau salah Anda menjawab, maka siswa Anda jadi salah. Jawabannya 14. Klik selesai. Soal kedua, kita bikin soal selanjutnya. 19 kurang 4 sama dengan misalnya. Kita cuma pakai jawaban yang singkat. Ya udah. Berarti dia cuma perlu menjawab. Nah, di sini kunci jawabannya harus spesifik. Harus tidak spesifik. Tandai semua jawaban yang benar. Tambahkan masukan jawaban di sini. 19 kurang 4, 15. Simpan. Itu jawabannya 15. Lima belas. Siapa tahu nanti anaknya menjawab seperti ini. Nah, jadi berapapun jawabannya Anda masukkan saja ya. Kemungkinan jawaban si anak ini agak susah ya untuk esai. Kalau Anda tidak perlu ini ya tidak perlu. Kita hapus saja. Nah, jadi apapun jawabannya nanti cuma harus pakai angka misalnya. Ya udah, di sini kita beri poin 30 lagi. Jadinya 60 ya sama yang di atas tadi ini. Total poin 60. Klik selesai. Nanti dia bakal menjawab di sini 15 jawabannya. Jawabannya harus angka. Semuanya angka. Nah, di sini nanti ada pilihan. Ini Anda wajib diisi atau tidak terserah. Ya. Kemudian selanjutnya kita bikin soal lagi. Soal selanjutnya (19) sama dengan gitu misalnya ya. 19 sama dengan kita pakai kotak centang misalnya. 15 ditambah 4 A. Masukkan A boleh, tidak perlu A kayak ABC juga tidak apa-apa. Yang kedua misalnya 20 kurang 1. 14 tambah 5. Oke, cukup 3 ya. A1 jawaban yang salah. 16 kurang 8. Nah, pilih kunci jawaban. Kunci jawabannya pilih yang benar. 1, 2, 3. Poinnya 60 berarti di sini 20 misalnya. Pokoknya nanti harus 100 ya. Kita bikin soal terakhir dengan poin 20. Berapa jumlah jari kamu misalnya. Di sini kita
ambil yang drop down. Opsi satunya misalnya 4 atau 3 jari katak 3 ya. 5 jari kita 5. Udah. Di sini kunci jawaban. Jawabannya adalah 5. Harus dicentang 5-nya. Poinnya ini 80, berarti sisa 20. Masukkan saja 20 poin biar sampai 100. Nah, total poinnya sudah 100. Semua soal sudah selesai. Kemudian kita klik kirim. Kirim di sini, lihat di sini ada menu tautan. Nah, Anda klik yang ini. Nah, nanti alamat ini bisa Anda salin, Anda kirimkan ke siswa. Atau kalau terlalu panjang kita perpendek URL. Nah, selesai, klik salin. Setelah itu cancel. Bagikan ke siswa. Misalnya saya bagikan ke siswa. Nah, masukkan di sini paste emailnya atau Ctrl V. Atau tidak, kalau tidak tahu Ctrl V, klik di sini, klik kanan, tempel, bagikan. Sekarang kita coba membuka pertanyaan tadi. Salin alamat link. Kita coba buka pakai akun Google yang lain ya. Nanti ketika siswa membuka akan muncul seperti ini. Nah, ini kan ada tombol berikutnya karena tadi kita menambahkan bagian yang ini. Nah, bagian 2. Menunya tadi yang ini untuk menambahkan bagian. Kalau tidak perlu bagian, langsung tambahkan ini saja. Oke, namanya Sidik. Soal berikutnya. 1 tambah 13. Kita pilih jawaban yang salah ya. Kita coba jawaban yang salah. 19 kurang 4, 15. Ini tadi yang jawaban singkat. Kalau yang di atas pilihan ganda. Kalau yang ini kotak centang. 19 sama dengan 15 tambah 4, 20 kurang 1, 14 tambah 5. Ini kotak centang yang tadi. Jadi jawaban itu ada menunya masing-masing. Berapa jumlah jari kamu? Ini namanya drop down. 5. Nah, setelah itu ada tombol kirim. Nah, kan lihat ada kata terima kasih. Ini pengaturan yang kita masukkan tadi, kata terima kasih. Yang di sini tadi. Nih, terima kasih. Kemudian lihat skor. Kita bisa lihat skor siswa bisa melihat nilainya dia. Nilainya adalah 40. Jadi dia cuma bisa menjawab berapa soal tuh? 1, 2. Oh, ini tadi salah ya. Kita benarkan dulu. Di sini maaf. Yang ini. Di kunci jawaban. Nah, ini jangan diisi. Nah, selesai. Maaf di situ tadi yang bikin salah. Nah, jadi nanti di sini akan muncul nilainya siswa. Tapi di sini tidak muncul kunci jawaban karena kita tidak mencentang kunci jawaban. Kemudian untuk guru bisa mencek siswa yang sudah mengirimkan jawaban itu lewat sini. Lihat di sebelah ini tadi Google formulir kita tadi. Nah, di sini ada respons. Ini jawaban dari siswa kita. Bisa individual, klik individual. Nah, di sini ada soal kelas 1. Atas namanya ini. Jawaban dia 2 benar, 2 salah.
Ya, 2 benar 2 salah. Untuk formulir ini tinggal kita cancel aja misalkan ya. Cancel. Jadi tidak harus Anda buka terus. Nanti ketika Anda buka Google Drive, ini alamatnya di atas tadi, drive.google.com, nanti akan muncul di sini formulir tanpa judul. Lihat ada soal kelas. Kita refresh dulu. Nah, soal kelas 1 SD. Ini tidak akan hilang kecuali Anda hapus. Jadi soal itu tidak ada kata kadaluarsa. Soalnya berapa tahun pun tidak akan hilang selama ini tidak dihapus. Tinggal klik 2 kali akan muncul di sini. Responsnya masih ada. Ini pertanyaannya masih ada. Oke, mungkin cukup sampai di situ. Mohon maaf atas kekurangannya karena ini pertama kali ya, baru pertama kali bikin video tutorial, mungkin agak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan tanyakan di kolom komentar atau komentari di mana kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.